Shalom, apa kabar saudara terkasih? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita sambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 17. Demikian dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Knowing God's will. Pada renungan kita pagi ini sangat menarik mengetahui Paulus menyebutkan bahwa supaya tidak menjadi bodoh, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Tanda bahwa seseorang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan tidak menurut keinginan dagingnya daripada tunduk pada tuntunan Tuhan. Perhatikanlah, lawan dari kebodohan di hadapan Tuhan bukanlah kepandaian dalam berpikir, berprestasi, serta penuh gelar di bidang akademis, atau memiliki pengetahuan yang luas mengenai berbagai macam hal di dunia ini. Bahkan lawan dari bodoh di pemandangan Tuhan bukanlah menjadi jenius. Seseorang tak lagi bodoh di mata Tuhan ketika ia memahami kehendak Allah. Dengan demikian, tidak semua orang pandai itu pandai menurut Allah. Tidak semua orang berpengetahuan itu berhikmat di pemandangan Tuhan. Orang yang diakui secara luas sebagai orang bijak dan memiliki pengetahuan yang mumpuni di bumi belum tentu berpengertian menurut ukuran Kristus. Mendasar yang harus ada di hati kita yaitu kita mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita. Itulah sebabnya Salomo berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian, dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia tetaplah makhluk yang berada dalam kebodohan dan tinggal di sana sampai pada kebinasaannya sekalipun mereka merasa pandai dan bijak. Hanya dengan mengenal Dia yang menyatakan diri melalui kehadiran Yesus Kristus, maka manusia menemukan hikmat yang sejati, juga jati dirinya, di mana kemudian hidupnya berada di jalur yang benar sesuai tujuan penciptanya. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan melakukan pekerjaan bagi diri kita, tetapi juga melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sudahkah kita mengusahakan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan baginya? Sebagai anak Tuhan, kita hidup bukan hanya sekedar menjalani hidup, meraih ini dan itu, hidup bagi diri kita sendiri, seolah-olah hidup itu hanya urusan berkaitan dengan dunia ini saja, lalu kemudian game over dan kembali kepada Tuhan, namun tidak membawa sesuatu yang bernilai, berharga, berguna, bermakna, yang merupakan buah kehidupan percaya kita baginya selama kita ada di bumi ini. Amin.